Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan video pembelajaran materi 11, yaitu tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Nikoma Putriantini, NIM 210014347, absen 34. Saya Nima Destiani dengan NIM 210014323 dengan absen 32. Saya Ibu Tukonata, nomor NIM 210011434, absen 33. Saya Iwayan Dendi Sandagraha Pratama dengan NIM 21000014322 dengan absen 31. Saya Ahmad Igrisal Saputra dengan NIM 21020014348, nomor absen 35. Saya Putri Gita Suryani Putri dengan NIM 21020014350, absen 36. Baik, berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. SDM dalam manajemen operasional. Pokok pembahasan yaitu 1. Peran strategi sumber daya manusia dalam produksi. 2. Pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam proses produksi. 3. Elemen desain atau job design. Analisis pekerjaan atau job analisis, kualifikasi karyawan yang diperlukan, dan lingkungan kerja yang diperlukan. 4. Metode analisis pekerjaan, proses flow chart, motion study. 5. Job design dan kepuasan kerja karyawan. 1. Peran strategi sumber daya manusia dalam produksi. Sumber daya manusia atau SDM ini merupakan sebuah komponen penting yang berfungsi untuk menggerakkan kegiatan produksi pada sebuah perusahaan ataupun. Lalu, fungsi manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan adalah terfokus pada kegiatan rekrutmen atau pengelolaan administrasi dan juga pengarahan karyawan. Lalu, peran fungsi SDM dan manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Karena jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah pendekatan manajemen sumber manusia dalam proses produksi. Dikemukakan 3 pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Yang pertama adalah pendekatan mekanis atau klasik. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini, maka diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan pemberi kerja. Pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat sampai dengan tahun 1920-an. Yang kedua adalah pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Yang ketiga adalah pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa suatu organisasi atau perusahaan adalah sistem kompleks yang beroperasi di lingkungan yang kompleks yang dapat disebut sistem eksternal. Manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan hanya akan tercapai jika ada kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan, bawahan dan atasan, dan interaksi yang baik antara semua karyawan. Pemikiran ini didasarkan pada adanya saling ketergantungan, interaksi, dan hubungan antar sesama karyawan. Elemen desain atau job design. Analisis pekerjaan atau job analisis, kualifikasi karyawan yang diperlukan dengan lingkungan kerja yang diperlukan. Desain pekerjaan atau job design. Pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Dalam mendesain suatu pekerjaan, hendaknya memperhatikan hubungan antara teknologi dengan manusia. Selain itu, juga harus dapat memfasilitasi mencapai tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Inti dalam desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun dengan sistematis. Tujuan desain pekerjaan merupakan untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Elemen-elemen desain pekerjaan merupakan unsur-unsur yang harus ada pada pembentukan desain pekerjaan dari suatu perusahaan. Ada 3 jenis elemen dalam desain pekerjaan, yaitu elemen organisasional. Elemen organisasional pada pekerjaan bersangkutan dengan
efisiensi pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien mendorong karyawan yang mampu termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Yang kedua, elemen lingkungan. Aspek kedua desain pekerjaan berkaitan dengan elemen-elemen lingkungan. Seperti hampir dalam semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Analisis pekerjaan merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok personalan menjadi bagian, komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Pekerjaan adalah sekumpulan kelompok tugas dan tanggung jawab yang akan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerja dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis. Kualifikasi karyawan yang diperlukan menjadi dasar bagi pelaksana seleksi di berbagai perusahaan menurut Melayu SP Asibun 2001 adalah sebagai berikut. Satu keahlian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu teknik skill, human skill, konseptual. Kedua, pengalaman kerja seseorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dari proses seleksi. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik, yang keempat pendidikan, yang kelima umur, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan inisiatif dan kreatif, yang kesepuluh kedisiplinan. Kemudian lingkungan kerja yang diperlukan. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerangan, yang kedua warna, yang ketiga temperatur, yang keempat sirkulasi udara, yang kelima jaminan keamanan, yang keenam ruang tata, yang ketujuh kebersihan, yang kedelapan kebisingan, yang kesembilan getaran mekanis, yang ke-10 bau-bauan, yang ke-11 dekorasi, yang ke-12 musik, yang ke-13 keamanan, ke-14 hubungan, dan yang terakhir 15 hubungan kerja. Metode analisis pekerjaan, proses flowchart, motion study. Flowchart adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam suatu program atau prosedur sistem secara logika. Terutama digunakan untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Tujuan dari dibuatnya flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol standar. Dalam pembuatan flowchart terdapat beberapa pedoman yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, flowchart sebaiknya digambarkan dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri satu halaman Yang kedua, kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Yang keempat, masing-masing kegiatan di dalam flowchart sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan, misalnya menghitung gaji. Yang kelima, masing-masing kegiatan di dalam flowchart harus dalam urutan yang semestinya. Yang keenam, kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol-simbol penghubung. Simbol-simbol dalam flowchart. Simbol yang dipakai dalam flowchart dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, input atau output simbol menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai proses. Yang kedua, flow direction simbol digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, processing simbol menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses prosedur flowchart system. Flowchart system merupakan bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan, dan sistem bagian ini menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Flowchart program. Flowchart program merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Flowchart ini menggambarkan urutan logika dari suatu pemecahan masalah. B. Motion study. Motion study adalah mempelajari elemen dasar atau subdivisi berdasarkan gambar gerakan kamera, alat penghitung waktu yang secara akurat dapat menghitung interval waktu pada gambar film. Motion study and time study adalah sebuah pembelajaran sistematis dari sistem kerja dengan tujuan 1. Mengembangkan sistem dan metode yang lebih baik. Pada umumnya, penentuan sistem dan metode yang
digunakan dalam sebuah industri sangat bergantung pada tujuannya. Misalnya, dalam sebuah manufaktur memproduksi barang, sebuah bank melayani transaksi dengan nasabah, penjualan susu sapi dari peternakan, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan standar waktu. Motion study digunakan untuk mengukur standar waktu normal yang diperlukan operator terlatih dan berpengalaman pada kecepatan normal. Standar waktu tersebut seringkali digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan kerja sampai perkiraan biaya produksi, termasuk biaya buruh melatih operator. Yang terakhir, yang kelima, yaitu job design dan kepuasan kerja karyawan. A. Desain kerja. Desain kerja adalah proses perencanaan dan menentukan tugas-tugas tertentu yang termasuk pekerjaannya dan cara bagaimana pekerjaan ini dilakukan. Desain kerja sangat penting karena bisa mempengaruhi koordinasi karyawan dalam pekerjaan mereka. Yang B. Kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang mendukung atau tidak mendukung diri karyawannya berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan karyawan lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubung dengan dirinya antara lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan, pendidikan, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.